Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar Farrahman dari Bimbingan Konseling semester 6 kelas C akan mewawancara Ibu ES. Baik Ibu, langsung saja ke pertanyaannya ya. Bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang, kayak semisal nilai-nilai yang paling dijunjung dalam keluarga Ibu sendiri gitu. Nilai yang paling dalam keluarga sendiri yaitu anak itu harus disiplin, kemudian harus jujur, kemudian peduli dengan sesama yaitu masyarakat, keluarga maupun teman-teman yang lainnya. Dan harus anak tersebut itu harus memiliki kemandirian. Untuk apa? Untuk nanti kelanjutannya seperti apa anak tersebut. Oke, baik. Berarti lebih kayak dijunjung tinggi nilai-nilai penting terhadap diri sendiri ya Bu Ya, ya. terutama etikanya, Etika. akhlak dan budi pekertinya Nah, dalam keluarga, sopan gitu. santun sama orang tua, sama sama guru pun harus seperti itu. Terus bagaimana sih nilai budaya kayak mempengaruhi cara orang tua itu dalam membesarkan anak gitu, kayak misal contohnya nilai budaya barat yang sekarang kan udah marak ke dunia barat kesini ya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu ketika uh, perbedaan budaya itu agar bisa anaknya itu bisa tetap teguh dalam pendiriannya dan bisa bersosialisasi dan bisa kayak menerapkan nilai-nilai yang lebih positif lagi. Bagaimana itu tanggapannya? Ya, dalam keluarga itu harus diawasi, terutama dalam keluarga. Nah, jangan ibarat anak tersebut tuh jangan sampai mengikuti gaya-gaya barat. Kan sekarang banyak yang anak tersebut mengikuti gaya-gaya seperti apa namanya, eh, tidak punya etika sama orang tua, apalagi sama apa namanya, keluarga sama yang lainnya gitu. Budaya itu sangat mempengaruhi, asal kitanya itu harus apa namanya mengawasi anak tersebut. Itu dalam segi negatifnya ya Bu ya. Tetapi kan apa Ibu ada pendapat untuk kayak segi positifnya, bagaimana menyikapi perbedaan budaya supaya menjadi hal-hal positif gitu? Bagaimana tanggapan Ibu? Ya, dengan cara mengikuti jalannya masing-masing. Apa seperti apa namanya, ketika anak mengikuti, kan sekarang kan zaman gadget, zaman HP itu kan banyak banyak yang mempengaruhinya itu. Hal-hal positif yang bisa dilakukan dalam perbedaan budaya ini, Ibu mendorong anak Ibu seperti apa? Kayak misal mungkin perbedaan budaya ini kan banyak banyak hal-hal yang negatif gitu, tetapi kan pasti hal negatif itu tidak luput dari hal-hal positif gitu kan. Nah, bagaimana tanggapan Ibu ketika Ibu ini menggiring anaknya untuk hal-hal positif? Ya, dengan cara mendidik. Mendidiknya iya, Mendidik, maksudnya mendidik tetapi dengan kayak mengarahkan ke yang hal-hal hal-hal yang positif. seperti apa Ibu contohnya? Ya, apa namanya, memberi apa sih namanya tuh ya, Gotong royong. ya, gotong royong, peduli lah, boleh sesama yang lainnya. Kan etika itu kan harus dikembangkan, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Insya Allah kalau etikanya baik, apa namanya, akhlaknya juga baik, insya Allah itu anak itu akan mengarah kepada hal-hal yang baik juga gitu. Terakhir ya Bu, bagaimana harapan Ibu terhadap konselor yang membantu keluarga yang berasal dari latar belakang budaya tertentu, kayak misal ada satu keluarga yang berbeda budaya. Nah, tanggapan Ibu, harapan Ibu bagaimana ketika perbedaan budaya itu, sekarang kan perbedaan budaya itu terkadang menjadi kayak saling serang atau gimana. Nah, bagaimana harapan Ibu untuk budaya itu tidak saling serang dan saling menghormati satu sama lain? Ya, itu kan tergantung pada apa namanya keluarga.
kan satu keluarga itu kan berbeda. Contohnya adik sama kakak juga kan berbeda, ada pendapat begini, ada yang saling berbeda lah buat yang ininya, kemauannya apa juga kan saling berbeda, budaya juga saling berbeda di dalam keluarga. Jadi tanggapan ibu supaya tidak memecah belah kayak semisal perbedaan budaya itu tidak memecah belah hal tersebut, bagaimana ibu? Ya kitanya harus merangkul satu dengan jangan saling memilah memilih. Namanya juga kan ibaratnya bermasyarakat, berbudaya. Boleh budaya berbeda tapi kan satu tujuan. Kayak seperti Bhinneka Tunggal Ika gitu. Mungkin wawancara kali ini cukupkan. Saya Muhammad Umar Fahri Rahman dari semester 6 BKIC. Terima kasih Ibu ES atas waktunya. Ya, Kurang sama-sama. lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi